Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peserta mata kuliah kajian kritis film. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang saya pikir cukup penting ini ya, ketika kita akan membahas bagaimana perkembangan film di luar Indonesia. Jadi ketika kemarin di beberapa pertemuan awal, kita banyak membicarakan bagaimana perkembangan film Indonesia, kemudian teman-teman juga belajar bagaimana ekonomi politik film di Indonesia. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya perkembangan dan peta ataupun sejarah perkembangan film-film yang ada di dunia. Ketika kita bicara perkembangan film yang ada di dunia, maka ada dua kutub sebenarnya hari ini sampai hari ini. Meskipun ada juga beberapa negara yang sudah mulai berkembang, tetapi ketika kita bicara wacana tentang film di dunia, maka ada dua kutub di sana, yaitu film Hollywood dan film Bollywood. Ya, film Hollywood yang penuh dengan kecepatan teknologi, ya, penuh dengan gelimang dana, dibandingkan dengan film Bollywood yang banyak mengangkat nilai-nilai yang saya pikir jauh dari perkembangan teknologi, meskipun pada akhirnya banyak juga yang melakukan elaborasi. Hari ini kita akan banyak membahas itu, dan saya berharap nanti setelah menyaksikan video ini, teman-teman bisa banyak hal yang ingin mau didiskusikan atau ditanyakan dalam forum diskusi yang nanti akan saya siapkan di My Class. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembicaraan kita tentang film Hollywood dan film Bollywood, mari kita mulai dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen materi pada hari ini. Oke. Judulnya film Hollywood dan Bollywood. Oke. Saya pikir ketika kita berbicara film Hollywood dan film Bollywood, teman-teman punya banyak kenangan ya terkait film-film ini. Tapi hari ini dalam mata kuliah kajian kritis film, kita membicarakannya dari aspek yang lain, ya. Bagaimana perkembangan kedua kutub perfilman di dunia ini. Ketika kita bicara film Hollywood, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya American Cinema, ya. Yang jelas dia berpusat di Los Angeles, negara bagian California, dan dia dikenal sebagai Hollywood. Dan ini yang cukup menjadi perhatian kita, bahwa kemudian film-film Hollywood itu dirintis sejak tahun 1910. Bermula dari teknik fotografi, ya, seperti yang saya jelaskan dulu di bagaimana sejarah perkembangan film, dari Kinescope, ya, milik Thomas Edison. Kemudian ada studio pertama Hollywood dibangun pada tahun 1911, berkembang pesat hingga 1930 daerah pesisir barat. Ada juga Golden Age of Hollywood itu di tahun 1920 dan 60-an, meskipun ketika itu film masih bisu, ya, tidak ada suara dalam film, hanya semacam pantomim. Kemudian genre film masa itu ada film western, ya, ada komedi, musikal, kartun. Itu bagaimana sejarah panjang yang sudah dirintis oleh Hollywood, ya. Ini kalau Anda teman-teman masih ingat film Charlie Chaplin dan lain sebagainya, itu adalah film-film yang memang silent film, ya. Dia memang kemampuan aktor untuk berakting itu menjadi utama dalam hal ini. Nah, film ini mulai ditayangkan terintegrasi dengan suara, ya, menggunakan fotopun, ya. Kemudian gedung pertunjukan film Amerika itu ada Cinema Klasik Amerika. Kemudian studio sistem diterapkan pada tahun 1930. Kemudian produksi distribusi film dilakukan oleh suatu beberapa studio berjaringan. Jadi kita sudah mulai di sana tahun 30 sudah mulai ada Disney, ya, Universal Studio. Kemudian berkembang industri pertelevisian tahun 40. Nah, itulah kemudian industri film mengalami penurunan. Nah, ini kalau Anda lihat sama ya dengan bagaimana ketika industri film pertelevisian Indonesia naik, film ketika di tahun 90 juga turun di Indonesia, ya. Dan itu sudah terjadi juga di Amerika tahun 40-an. Nah, kemudian sensor film juga sama mulai masuk.
uh, dan perkembangannya kemudian terus berlanjut. Ini awal-awal ketika Amerika baru ada gedung bioskop seperti ini ya. Ini kalau lihat stylenya ini masih di tahun 80-an. Berikutnya seperti ini, pertunjukan-pertunjukan di Amerika. Nah, sejak tahun 60, perubahan pola produksi film mulai diterapkan. Ada plot twist, scramble kronologi, ya. Kemudian sineas Hollywood pada era ini adalah sineas yang mengenyam pendidikan perfilman di Eropa. Ini sama juga dengan ketika kita melihat perkembangan film di Indonesia di awal tahun 2000-an. Sedangkan di Hollywood, tahun 60-an mereka sudah mulai banyak sineas-sineas yang memang concern dan mengenyam pendidikan perfilman. Ya. Kemudian ada blockbuster, film yang didesain untuk mendapatkan keuntungan luar biasa, dirilis di musim panas, ada juga summer box office, jadi memperkirakan keuntungan sebuah film berdasarkan penjualan tiket bioskop. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana film di Hollywood ketika tahun 60-an itu sudah mulai masuk ke industri luar biasa. Ketika mereka sudah memilih waktu yang tepat, kapan harus rilis, kapan harus meraih tiket di bioskop yang luar biasa ya. Kemudian film Hollywood pertama yang mendapat penghargaan di Cannes Film Festival yaitu Apocalypse Now ya, tren film dengan latar perang Vietnam dan kekalahan Amerika. Nah, ini saya pikir kemudian banyak ya film-film yang menggambarkan tentang film Hollywood yang menggambarkan perang di Vietnam seperti Rainbow itu kan seperti itu ya. Bahkan bukunya sempat ditulis oleh Mas Fajar Junaidi ya, bagaimana kemudian Amerika selalu mengilustrasikan bahwa mereka menang ketika perang di Vietnam. Tapi film ini berbeda. Nah, ini film-film yang kemudian saya yakin satu atau dua teman-teman sudah pernah nonton, atau mungkin belum lahir, atau mungkin masih kecil ketika ada film-film ini. Jadi film Hollywood ketika itu lagi tren dengan filmnya seperti Jurassic Park, ya. Kemudian ada juga Star Wars yang sampai hari ini masih berjilid-jilid ya. Dan saya pikir aktor-aktornya juga sangat ini ya, ada Arnold Schwarzenegger sampai jadi plesetan-plesetan nama aktor-aktor filmnya. Jadi luar biasa. Dan itu sampai hari ini penikmat film Hollywood di seluruh dunia itu jumlahnya tidak sedikit. Ya, kenapa industri film ini luar biasa, meskipun investasi yang dilakukan triliunan, tapi mereka siap untuk melaksanakan karena nanti yang didapatkan hasilnya berlipat-lipat. Ini teman-teman juga bisa membayangkan bagaimana industri film hari ini luar biasa kalau di luar sana. Tahun 90 era home video ya. Film independen mulai dikenal, studio film besar mulai berinvestasi untuk film indie. Ya, inilah di tahun 90 film Hollywood juga berbicara di sana bahwa mulai film independen mulai dikenal ya. Kemudian tahun 2000 tren film bergeser ya. Nah, ini salah satu film review. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana film-film Avenger seperti ini marak ya ketika kita bicara film Hollywood. Bahkan sampai hari ini film ini masih salah satu film yang terlaris. Bagaimana mereka ceritanya itu menjual ya, menjual imajinasi, menjual mimpi yang itu diamini oleh sebagian besar penduduk di dunia. Nah, ini teknologinya luar biasa teman-teman. Sampai menjadi apa yang kita tonton di bioskop itu teknologinya luar biasa ya. Mereka juga melakukan adaptasi terhadap novel-novel yang memang mengangkat tentang hal-hal yang minoritas ya di sana dan mereka berani ya. Nah, ini Hollywood big player ya, ada Walt Disney Studio ya, Warner Bros ya, Fox Entertainment, ada Sony Picture ya, dan lain sebagainya. Itu saya pikir teman-teman harus familiar dengan hal-hal seperti ini. Ini ada beberapa penghargaan ya, ada Golden Globe Award. Saya masih ingat sekali kalau sudah event-event seperti ini semua bintang-bintang film top itu datang ya. Karena ini sangat prestisius. Ada juga Oscar ya. Sejak tahun 1929 ketika Indonesia masih filmnya film-film tanpa suara di Indonesia, di sana sudah ada Academy Awards ya. Kemudian ada Critic Film Choice Award yang sampai hari ini juga ada cabangnya di Indonesia ya. Independent Spirit Awards, ini award-awarding yang mendukung ya perkembangan film Hollywood. Ini luar biasa. Kenapa para sineas film di dunia itu punya semangat? Karena memang jumlah festivalnya juga luar biasa.
Itu saya pikir perkembangan film Hollywood yang teman-teman pasti mulai bisa berpikir bagaimana kemudian industri film Hollywood sampai ini tidak pernah mati, karena memang seperti itu, sejarahnya memang sudah panjang, pergerakan bisnisnya juga luar biasa, kemudian festival-festival yang mendukung juga luar biasa juga, sehingga motivasi tidak hanya masalah materi, tapi bagaimana bentuk kebanggaan ketika mendapatkan reward-reward seperti itu. Kemudian kita bicara bahwa kemudian salah satu head-to-head dari film di Hollywood adalah film Bollywood, di mana dia memiliki 21 wilayah industri dan pusatnya di Mumbai, ya, dengan bahasa pengantar Hindi, dialek Du. Di India juga terdapat South India Cinema yang menggunakan dialek Tamil. Rata-rata per tahun sinema India menjual 1 juta tiket, lebih banyak daripada film produksi Hollywood. Wah, ini luar biasa. Dan yang luar biasa dalam film-film India itu adalah aktor dan aktris film India itu dituntut tidak hanya bisa main film, tidak hanya bisa berperan, tapi dia harus menguasai seni vokal, seni tari, sekaligus modeling. Saya mendapatkan banyak wawasan dari 2 buku yang sempat saya perkenalkan di ini ya, di awal, yaitu Aku dan Film India Melawan Dunia. Biasa. Sebelum film Korea masuk, saya pikir India adalah salah satu film yang mampu merebut hati, terutama pemirsa yang ada di Indonesia. Dulu saya waktu kecil sampai ini ya, tertidur pulas itu sampai karena berjam-jam nonton film India. Dan film India terkenal durasi waktunya itu sangat lama dibandingkan film Hollywood. Kalau film Hollywood rata-rata 2 jam, film India bisa sampai 3-4 jam. Nah, ada juga genre-genre dalam film India, nah ini yang saya sebut tadi, musala film ya, dengan melodrama 3 jam kurang lebih, Kuch Kuch Hota Hai ya, Mohabbaten ya. Saya masih ingat, bahkan lagu-lagunya hari ini masih sangat nyaman untuk didengarkan ya. Ada juga paralel cinema, Decoid film ya, dan lain sebagainya. Nah, ini aktor film India dikenal secara global sejak tahun 90-an, ada Trikans ya. Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Nah, itu salah satu atau beberapa aktor film yang langganan selalu tampil reguler di film-film India ya. Kalau lihat gaya ketip-ketipannya Shahrukh Khan itu kita ini apa luar biasa. Bahkan ketika saya masih sekolah itu ada komunitas yang memang dia sehari-hari joget dengan Indianya di Indonesia karena boomingnya gitu ya, ketika itu. Dan kemudian ada juga film-film yang mengangkat tentang komoditi global seperti mitologi evil ya, setan dan Tuhan. Ketika bicara Mahabharata dan Ramayana, ada Kama Sutra dan genre film musikal lainnya. Ini salah satu film aktor-aktor yang sering muncul ya, Shahrukh Khan ya, Kuch Kuch Hota Hai ya. Ada juga Salman Khan, Amir Khan ya. Mereka bisa berperang. Kalau yang tengah ini kemarin main di Three Idiot, salah satu film India di 10 tahun terakhir yang cukup menginspirasi anak-anak muda ketika menontonnya. Nah, ini ya pasti ada nari-nari Indianya gitu ya. Larja-larja gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini berita apa juga ada genre film yang mengangkat mitologi-mitologi di India. Bahkan serialnya pun 3-4 tahun yang lalu cukup booming di Indonesia ya. Ditayangkan oleh salah satu televisi swasta di Indonesia. Kemudian mereka juga melakukan banyak terobosan-terobosan dengan melakukan kerjasama dengan sutradara-sutradara dari luar negeri untuk memperkaya tema-tema mereka dalam membuat film. Salah satunya ini, Slumdog Millionaire. Ini salah satu film yang juga cukup banyak penontonnya. Mereka juga punya awarding tidak kalah dengan ini apa di Hollywood, ada Filmfare Awards, National Film Awards ya. Nah, ini ada Starskin Award, ada juga Stardust Award. Jadi teman-teman semua perlu kita garis bawahi bahwa dari perkembangan film Hollywood, film Bollywood, itu memang mereka punya sejarah yang panjang. Mereka punya sejarah yang panjang, mereka juga punya industri yang luar biasa mendukung itu. Mereka juga punya orang-orang yang memang luar biasa di sana. Dan yang penting mereka punya festival-festival film yang mengapresiasi karya-karya film yang mereka hasilkan. Jadi tidak hanya bicara industri, tapi juga bicara apresiasi. Dan itu saya pikir juga Indonesia hari ini sudah mulai hampir sama step-stepnya. Cuma mungkin kita ketinggalan 20-30 tahun. Ya, kalau mungkin di Amerika tahun 40-50, di tempat kita baru tahun 90-an.
Saya pikir itu materi kita untuk film India atau film Hollywood dan film Bollywood. Saya tunggu diskusi-diskusinya, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya, saya tunggu komentarnya ya di forum My Class ya. Jadi silakan setelah menonton video ini teman-teman semua bisa berdiskusi dan bertanya, berkomentar di forum itu ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa memantik kita untuk berpikir, untuk rethinking ya, memikirkan kembali relasi antara film Hollywood, film Bollywood, dan bagaimana kemudian perkembangan film di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.